Salve, selamat datang di TV Iman, satu tabuhan sejuta makna. Kembali lagi bersama saya Rena. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai persiapan komuni pertama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 nanti. Saat ini sudah bersama dengan saya seksi Kerawang, yaitu ada Bapak Ambrosius Felix. Semoga dengan adanya perbincangan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya yang mendengarkan. Siap. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Iya, Bapak. Menurut Kerawang, seberapa penting momen komuni pertama dalam kehidupan iman seorang anak? Baik, terima kasih. Komuni pertama ini wajib dimiliki oleh semua umat Katolik ya. Dan sakramen komuni ini adalah merupakan sakramen yang ketiga dari sakramen baptis, kemudian pertobatan dan komuni. Nah, sakramen komuni ini perlu mengikuti dua tahap. Ada pembaptisan dan kemudian ada pertobatan, pengakuan dosa. Sebenarnya makna komuni pertama itu apa sebelum agar dipahami oleh anak-anak dan orang tua? Lebih mengarahkan kepada bahwa anak itu merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati mereka lewat tubuh dan darah Kristus melalui sakramen komuni pertama. Selain mengikuti pelajaran katekese, ya, apa saja sih persiapan yang harus disiapkan oleh anak-anak agar lebih siap lagi nih dalam menerima komuni pertama? Baik, anak-anak membutuhkan persiapan banyak. Pertama, mereka harus hafal atau tahu doa 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, kemuliaan, aku percaya, doa tobat, Bapa kami, Salam Maria, Angelus, Ratu Sorga, doa cinta, dan seterusnya. Dan itu mereka harus siap. Lalu dalam pembekalan atau pembinaan ataupun yang disebut dengan katekese buat mereka, itu kita siap 17 materi pokok. Ya, 17 materi pokok dan kita semua tersusun dalam bentuk jadwal yang akan didampingi oleh 6 pembina setiap bidang itu. Ya. Kalau boleh tahu selama ini persiapan katekesenya itu mungkin dalam pertemuannya berapa minggu sekali atau? Total secara keseluruhan untuk tahun ini kita membutuhkan waktu 1 bulan 2 minggu. Dan pembinaannya itu setiap hari atau 5 kali seminggu, dari hari Senin sampai hari Jumat, dari hari Senin sampai hari Jumat setiap minggu, lalu mulai jam 4 sampai jam 6 sore, setiap kali pertemuan 2 jam. Ya. Kemudian bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak-anak? Sangat diharapkan bahwa orang tua harus memberikan dukungan penuh, karena dalam pembekalan atau pembinaan seperti ini tidaklah menjamin 100% itu anak bisa terima atau bisa masuk ya ke dalam pemahaman akal mereka. Tapi sangat diharapkan bahwa pendampingan daripada orang tua. Karena bagaimanapun anak-anak ini nanti adalah kembali ke tengah keluarga. Maka kita selalu mengajak untuk orang tua selalu mendampingi setiap waktu sewaktu mereka masih membutuhkan pendampingan daripada ibu dan bapak orang tua. Kira-kira ada tidak Bapak tantangan yang lagi dihadapi dalam menghadapi anak-anak zaman sekarang nih? Betul. Tantangan itu yang pertama bahwa seperti yang kita alami untuk tahun ini masih ada ya. Masih ada beberapa anak ya, 3 kalau saya mau hitung, yang belum bisa membaca. Belum bisa membaca, tapi uniknya mereka bisa menghafal doa dengan cara mendengar tanpa harus membaca. Jadi kalau saya mau tes mereka itu untuk silakan, kalau kau sudah tahu doa ini silahkan tulis. Agak sulit buat mereka untuk menulisnya. Mungkin ini adalah cara belajar daripada anak-anak itu, ada yang dengan cara mendengar, tapi ada yang dengan cara membaca. Ya, itu. Kira-kira dari umur berapa Bapak kalau untuk mau mendaftar sebagai calon komuni pertama? Ya, jadi memang kita hitung itu dari kelas 4 ya standarnya. Kelas 4 berarti 10 tahun ke atas. Ya, sampai tingkat SMA kalau memang ada yang belum menerima tubuh dan darah atau belum menerima komuni pertama. Jadi ada beberapa anak di tahun ini untuk menerima komuni pertama tanggal 7 bulan Juni itu SMA, ada 2 orang. Oh, iya. Iya Bapak, bagaimana cara menjelaskan makna Ekaristi dan kehadiran Yesus dalam
komuni kepada anak-anak agar mereka itu dapat paham? Baik, terima kasih. Kami memberikan beberapa materi, kemudian beberapa video, beberapa ilustrasi supaya mereka lebih memahami. Karena kalau kita mau menjelaskan secara teoritis saja, agak sulit buat mereka untuk memahami. Tapi kami coba dengan membuat animasi. Ya, dengan animasi itu mereka lebih memahami bagaimana perjalanan untuk memaknai agar mereka menerima memahami tentang kehadiran Kristus di dalam diri mereka melalui komuni pertama. Ya. Kemudian Bapak, mengapa sakramen tobat menjadi landasan penting sebelum menerima komuni pertama? Betul sekali. Jadi sakramen tobat ini sebagai dasar bahwa kita menerima tubuh dan darah Kristus itu harus bersihkan diri, ya, bebas dari segala dosa-dosa pokok. Makanya perlu ada pertobatan dulu. Seperti tadi kita diawali dengan latihan pengakuan dosa, supaya esok mereka itu dengan menyebut kesalahan, kelalaian ataupun dosa-dosa mereka itu di hadapan imam dengan suara yang lantang dan pasti. Ya, terutama mereka harus fokus kepada 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Itu mereka harus hafal dan bagaimana mereka memaknai 10 perintah Allah, 5 perintah gereja itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apakah ada pelanggaran, kesalahan, perbuatan apa yang mereka, itulah dosa-dosa yang mereka harus mengakui di hadapan imam. Nanti para imam memberikan pengampunan dan juga sekaligus penitensi buat mereka. Harapan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada anak-anak yang tahun ini akan menerima komuni pertama? Baik, jadi harapan kami sebagai pembina dan juga menjadi harapan kita semua ya, karena bagaimanapun bahwa siapapun mereka itu adalah generasi kita, anak-anak kita ke hari esok, hari depan ya. Jadi harapannya bahwa teruslah berdoa, kemudian apa yang menjadi kesalahan itu kurangi, jangan menambah kesalahan-kesalahan lagi atau jangan menambah dosa lagi dalam kehidupan sehari-hari, mulai daripada kehidupan keluarga, tetangga, dan juga berlingkungan dan bermasyarakat. Nah, itu yang saya harapkan. Lalu selalu membutuhkan pendampingan daripada orang tua. Bapak dan mama, kakak, sanak saudara lah, orang sekitar. Mungkin itu. Iya. Setelah menerima komuni pertama nanti, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak agar kehidupan imannya itu tetap bertumbuh dan tidak berhenti di situ saja? Baik, terima kasih. Yang diharapkan bahwa anak-anak jangan pernah berhenti. Jadi rajinlah atau aktiflah berdoa di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, aktiflah berdoa bersama umat di lingkungan, di gereja, dan juga bersahabat dengan teman-teman. Siapapun mereka itu adalah sahabatmu untuk belajar bersama. Seperti pengalaman tadi bahwa ada anak yang belum bisa membaca, tapi mereka bisa menghafal dengan cara mendengar. Ya, jadi mungkin kali ini adalah cara-cara belajar kita untuk mendapatkan sesuatu, tidak harus dengan cara membaca, tapi dengan cara mendengar, atau mungkin juga dengan cara punya pengalaman. Itu. Ya, sebagai penutup, apa pesan Bapak terhadap anak-anak yang akan menerima komuni pertama dan juga bagi orang tua yang sedang mempersiapkannya nanti? Baik, pesanku kepada anak-anak calon komuni pertama, teruslah belajar, terutama belajar iman, rajin berdoa, lalu harus tunduk pada Bapak dan Mama di rumah. Bapak dan Mama di rumah itu adalah guru terdekat. Jangan terlalu mengharapkan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi guru yang terdekatmu adalah Bapak dan Mama di rumah. Jadi ikuti apa yang Bapak Mama tuntun, harus ikuti, jangan pernah melawan, jangan pernah menolak. Guru yang terbaik di sekitarmu adalah Bapak dan Mama di rumah. Lalu buat Bapak dan Mama yang ada di rumah, inilah anak-anak kita, generasi kita, putra-putri mereka. Jangan pilah karena putra dan putri. Mereka semua adalah generasi kita. Mari kita bimbing, tuntun mereka supaya mereka ini adalah benar-benar anak-anak harapan gereja, keluarga, dan juga masyarakat. Karena bagaimanapun nanti bahwa anak-anak kita ini adalah kembali ke keluarga kita masing-masing. Marilah kita sebagai orang tua selalu memberikan motivasi yang terindah buat mereka, sehingga semangat mereka untuk belajar iman dan pendidikan kesehatan mereka itu mereka semakin meyakinkan diri bahwa selalu didampingi oleh Papa dan Mama setiap waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak telah berbagi cerita pada hari ini dan kepada semua pendengar yang telah mendengarkan podcast hari ini dari awal hingga berakhir.
Semoga perbincangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal dalam mempersiapkan komuni pertama nanti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rena pamit undur diri. Terima kasih. Tuhan memberkati.